Di tengah maraknya penggunaan bahasa asing untuk berkomunikasi, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih belum diprioritaskan dibandingkan bahasa asing. Bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Penerapan bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Syahwa Febriana dengan akhiran NIM 10012 dari kelas C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memaparkan terkait dengan pengaruh penggunaan bahasa singkat di media sosial terhadap kemampuan literasi formal dari dewasa, remaja, hingga anak-anak. Tahukah kalian, di era modern saat ini, kita sering mendengar atau menjumpai penggunaan bahasa singkat dan juga bahasa asing di lingkungan sekitar kita. Nah, mengapa demikian dan apa solusinya untuk menghadapi situasi seperti itu? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk simak baik-baik video ini. Era digital telah membawa perubahan masif dalam pola komunikasi, terutama melalui media sosial. Salah satu ciri khas komunikasi di ranah digital adalah maraknya penggunaan bahasa singkat, singkatan, dan gaya bahasa nonformal yang sering disebut sebagai bahasa gaul atau bahasa alay. Meskipun hal ini memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampaknya terhadap komunikasi literasi formal. Literasi formal seperti kemampuan membaca, menulis, dan memahami bahasa sesuai kaidah baku, contohnya ejaan yang disempurnakan, tata bahasa, dan lain sebagainya, adalah pondasi penting bagi keberhasilan akademik dan komunikasi dalam konteks publik. Keterpaparan yang terus-menerus dan intens terhadap singkatan, misalnya GPP untuk tidak apa-apa, OTW untuk on the way, penghilangan tanda baca, dan penyederhanaan struktur kalimat di media sosial dapat menyebabkan anak menginternalisasi gaya penulisan tersebut. Mereka cenderung membawa kebiasaan ini ke dalam tugas-tugas sekolah, seperti membuat karangan atau menjawab soal ujian yang memerlukan kepatuhan pada bahasa baku. Kebiasaan mengabaikan tata bahasa dan ejaan yang benar di media sosial berpotensi melunturkan pemahaman mereka terhadap aturan formal yang pada akhirnya menurunkan kualitas tulisan formal mereka. Meskipun singkatan mempercepat ketik dalam konteks formal, hal tersebut dapat menciptakan ambiguitas dan ketidakjelasan. Jika terbiasa menulis serba singkat, mereka mungkin kesulitan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bernalar dalam menyusun argumen atau menjelaskan konsep secara terperinci dalam tulisan formal. Meskipun kekhawatiran dominan adalah dampak negatif, penggunaan bahasa di media sosial juga memiliki sisi positif, terutama dalam aspek literasi digital, kreativitas, dan kecepatan komunikasi. Jadi, penggunaan bahasa singkat di media sosial tidak harus menjadi ancaman, melainkan tantangan yang dapat diatasi demi menjaga fondasi literasi formal sebagai bekal utama mereka di masa depan.